dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dari akun-akun palsu yang berterbangan. Mungkin di sini ada saudara-saudara kami yang sedang mendengar. Siapapun Anda, saudara kami yang mungkin sedang khilaf, melakukan berbagai ujaran kebencian, stop! Hentikan semua itu, saudaraku. Berhenti sampai di sini. Bertaubat kepada Allah. Saya minta tolong kepada siapapun, saudara-saudaraku dimanapun berada, entah atas nama pribadi atau atas nama apapun kalian, menyerang para ulama, menyerang para kiai, menyerang para orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Segeralah berhenti dan memohon ampun kepada Allah. Wasallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaihi manara layali wa tula dawam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamara layali wa tula dawam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamara layali wa tula dam. Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, dan semoga seiring dengan takdir dan ridha Allah, kita selalu dianugerahi keberkahan dalam menjalankan tiap aktivitas. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa lanjut
Semoga istiqomah tiap hari Jumat kurang lebih sekitar jam 1 siang ya, ba'da Jumatan kita ngaji bareng, ngaji rasa kehidupan. Pada bagian kali ini kita akan ngaji tentang jangan membenci orang baik. Jadi ngaji rasa kehidupan bareng Kang Ahlis. Ini sekarang bagian kelima ya. Bagi yang belum menyimak bisa dicari di channel ini Ahlis Update, bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, dimana ini memang terus berkelanjutan dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Bagian 1 tentang menutup aib saudara, yaitu bisa dicek. Kemudian bagian 2 bila kau melayani Allah. Bagian ketiga belajar melihat orang lain bahagia. Kemudian di bagian 4 lihatlah rembulan dari sisi terangnya saja. Kemudian pada hari ini kita akan ngaji bareng, kita kaji bersama. Jadi mengaji dan mengkaji. Tentunya yang dikaji adalah rasa diri kita, masuk ke dalam diri, introspeksi diri, evaluasi diri, melihat ke dalam diri kita untuk memperbaiki dan menjadi lebih baik. Sehingga dengan adanya itu kita bisa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang kita harapkan semuanya ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini benar-benar tercapai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa baik fid dunya dan baik fil akhirah, dan juga dijauhkan dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan membenci orang baik. Jangan membenci orang baik karena beresiko tinggi. Jangan memusuhi orang baik karena orang baik itu dilindungi Allah. Memusuhi orang baik sama dengan menentang Allah. Tentunya di sekeliling kita sudah mafhum, kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Ini istilahnya disebut sebagai mukallaf ya. Jadi mukallaf, bukan mu'alaf ya, tapi mukallaf. Mukallaf ini adalah orang yang sudah balik, yang bisa membedakan perkara yang baik dan buruk, perkara yang hak dan yang batil. Ini mukallaf. Kalau mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi ada perbedaannya ya. Jadi ketika orang baru masuk Islam itu namanya mu'alaf. Jadi orang yang bisa membedakan antara perkara baik dan buruk itu namanya mukallaf. Maka sudah mafhum ya, saya kira saudara-saudara semua dimanapun berada sudah mukallaf, artinya bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dan juga tentunya sudah bisa mengetahui mana orang yang baik dan mana orang yang buruk ya, atau yang jelek. Pada kesempatan kali ini maka saya mengingatkan pada diri kami pribadi, juga pada saudara-saudara semua, bahwasanya jangan membenci orang baik. Kenapa? Karena resikonya ini tinggi. Resikonya tinggi.
ketika kita membenci atau memusuhi orang baik, maka ini sama dengan menentang dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Apalagi ini isu-isu ini sudah marak sekali, bagaimana ya tentang kiai, tentang ulama, tentang masyayikh ya. Ini di media sosial begitu gencar, seperti tidak ada adabnya. Jari jemari ini, begitu mudahnya jari jemari ini melakukan hate speech, melakukan ujaran kebencian kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para tokoh, kepada para pemimpin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka mari kita mengaca pada diri kita sendiri, jangan sampai kita membenci orang baik, jangan sampai kita ikut-ikutan membenci orang baik, mengolok-olok, melakukan ujaran kebencian. Apa sih yang kita dapatkan dari komentar yang merajalela itu? Tidak ada kebaikan di situ. Maka ketika kita memusuhi orang baik itu, maka sama dengan kita sedang menentang dan memusuhi Allah. Jangan membenci orang baik. Ini kita lakukan karena ngaji rosok ini, kita memperbaiki rosok ini, perasaan, hati, pikiran yang ada dalam diri tubuh kita semakin baik. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai mukallaf, jangan sampai kita membohongi diri kita sendiri. Kita tahu dia itu orang baik, tapi mungkin karena beda pendapat, beda golongan, beda pilihan politik, terus kita menyerang seenaknya. Ya Allah, hati-hati. Tidak masalah beda pendapat, beda pilihan politik, tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting jangan membenci orang tersebut. Kedepankan program-program yang memang pro rakyat, kedepankan kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan yang nantinya bisa mensejahterakan umat, bukan menyerang, membabi buta, menjelek-jelekkan, membuka aib mereka. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Apalagi ini sedang musimnya pilkada serentak. Silahkan Anda punya pilihan masing-masing, silahkan, tidak masalah. Berdemokrasi, pesta rakyat, tidak masalah. Tapi jangan sampai karena beda pilihan itu kemudian membuat
ricuh, membuat sesama umat, bahkan sesama muslim ini saling gontok-gontokan, saling marah-marahan, saling serang menyerang. Ya Allah, apa yang mau direbutkan? Kita dukung pilihan kita masing-masing, angkat programnya, angkat kegiatannya, angkat prestasinya, bukan malah menyerang lawan, menjelekkan sana sini. Ya Allah ya Karim. Maka tentunya berpolitik yang baik, yang santun, dan mengedepankan akhlakul karimah, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Dan nantinya siapapun yang terpilih, insya Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana di daerah tersebut memiliki pemimpin yang adil, bijaksana, memiliki kebijakan yang pro rakyat, mensejahterakan umat. Insya Allah nantinya masyarakat juga akan baik, dan tentunya pemimpin ini makin membawa manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ingat, ketika yang kita lakukan justru sebaliknya, membombardir, menyerang sana sini, membabi buta, hate speech, maka di sini sama dengan menentang dan memusuhi Allah. Ketika yang terpilih adalah pemimpin yang tanpa mengedepankan prestasi, tanpa mengedepankan program, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, jika terpilih pemimpin yang zalim, ya Allah, maka sebaliknya daerah itu akan menjadi daerah yang akan dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saya berwasiat kepada diri kami pribadi, juga kepada saudara-saudara semua, kita lakukan semuanya proses kehidupan ini dengan baik, saling mengintrospeksi diri, saling memperbaiki diri. Saya memohon, khususnya dalam kontestasi politik pilkada sekarang ini, semuanya saling menahan diri, jangan terpancing isu-isu yang tidak berdasar, isu hoax, hate speech. Semuanya saling menjaga diri dan mengedepankan akhlakul karimah. Insya Allah semuanya akan menjadi indah dan dalam lindungan serta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Membenci orang baik akan mendapat murka Allah. Memusuhi orang baik sama saja dengan menentang Allah. Barang siapa menyakiti orang baik atau para kekasihku, maka dia menantang perang denganku, kata Allah. Barang siapa menyakiti orang baik atau para kekasihku, maka dia menantang perang denganku, kata Allah. Ya Allah ya Karim. Siapa yang berani menentang Allah? Allah Azza wa Jalla berkuasa atas segala sesuatu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kalian bisa menentang Allah? Ya Allah, jangan sampai kita membenci orang baik. Karena ketika kita membenci orang baik, maka sama saja kita sedang menentang Allah.
Akhir-akhir ini betapa banyak ulama, kiai, masyayikh berbagai media sosial begitu direndahkan, ucapan yang tidak layak keluar dari jari jemari dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dari akun-akun palsu yang berterbangan. Mungkin di sini ada saudara-saudara kami yang sedang mendengar. Siapapun Anda, saudara kami yang mungkin sedang khilaf, melakukan berbagai ujaran kebencian, stop. Hentikan semua itu, saudaraku. Berhenti sampai di sini. Bertaubat kepada Allah. Saya minta tolong kepada siapapun, saudara-saudaraku dimanapun berada, entah atas nama pribadi atau atas nama apapun kalian, menyerang para ulama, menyerang para kiai, menyerang para orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Segeralah berhenti dan memohon ampun kepada Allah. Hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali. Mari kita isi kehidupan ini dengan hal yang baik, dengan hal yang manfaat. Janganlah kita isi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berfaedah, hal-hal yang membenci para orang-orang salih. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kau boleh membenci orang jelek yang zalim kepadamu, itu wajar. Tapi kalau memaafkan itu lebih mulia. Kau boleh memusuhi orang jelek yang zalim kepadamu, itu wajar. Tapi kalau memaafkan itu lebih baik. Kau boleh menyakiti orang yang menyakitimu, itu sah-sah saja. Tapi lantas apa bedanya mereka dan engkau? Sama jeleknya. Ketika kita membenci orang yang zalim, membenci orang yang berbuat jelek, membenci orang yang jahat, membenci orang yang salah, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kalau kita mau memaafkan, mau memberikan ruang maaf kepada mereka, insya Allah itu lebih baik dan itu lebih mulia. Kalau kebencian dibalas dengan kebencian, kejahatan dibalas dengan kejahatan, keburukan dibalas dengan keburukan, lantas apa bedanya kita dengan mereka? Maka ngaji Roso pada kali ini kita mengajak bagaimana kita bisa lebih memaafkan kepada orang-orang yang berbuat salah, berbuat zalim kepada kita. Sulit memang memaafkan orang yang pernah salah kepada kita. Itu sulit, sangat sulit. Memaafkan orang yang pernah berbuat zalim kepada kita, sulit. Apalagi mungkin bertahun-tahun kita pernah dizalimi orang tersebut,
tak pernah disakiti orang tersebut, tak pernah disalahi orang tersebut, maka memaafkannya akan menjadi sulit, sangat sulit. Maka ketika kita bisa memaafkan itu, kita bisa mengikhlaskan itu, insya Allah itu akan menjadi lebih baik. Tidak ada gunanya kita memendam kebencian, tidak ada gunanya kita memendam amarah, tidak ada gunanya kita memendam hal yang tidak baik dalam diri kita. Yang keluar nantinya justru akan jadi penyakit. Maka biarlah Allah yang membalasnya. Kita ikhlaskan, kita murnikan diri kita, hati kita, perasaan kita, pemikiran kita. Kita ikhlaskan, kita murnikan, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang membalasnya. Karena Allah adalah sebaik-baik pemberi balasan. Sekecil apapun kebaikan yang kita tanam, Allah akan membalas dengan sebaik-baik balasan. Sebaliknya, kejelekan apapun yang pernah kita tanamkan, maka kita juga akan mendapatkan balasan sesuai yang kita tanamkan. Biarlah Allah yang membalas mereka. Kita sebagai hamba Allah, kita pasrahkan diri kita, serahkan diri kita kepada Allah. Biarlah orang yang pernah zalim, pernah berbuat salah, pernah menyakiti kita, biarlah Allah yang membalasnya. Karena Allah adalah sebaik-baik pemberi balasan. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sayangi orang baik, maka kau akan disayang oleh Allah. Muliakan orang baik, maka kau akan dimuliakan oleh Allah. Bantulah orang baik, maka kau akan dibantu oleh Allah. Mari kita bersama-sama kita menyayangi, memuliakan para ulama, para kiai, para masyayikh dengan mengikuti ajarannya, kajiannya, majelisnya, dimanapun yang bisa kita lakukan. Insya Allah ketika kita menyayangi orang baik, maka kita akan disayang oleh Allah. Ketika kita membantu orang baik, maka kita akan dibantu oleh Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut pada Allah itu adalah ulama. Maka mari kita mendekat pada para ulama, kita mendekat, kita mengaji, kita mengkaji pada para ulama, baik secara langsung
maupun secara online. Ketika masa sekarang ini, alhamdulillah begitu mudah kita dapat mendengarkan, kita dapat memperoleh keilmuan dari para ulama. Maka mari kita ikuti kajian-kajian mereka. Kita munculkan mahabbah, kita munculkan cinta, rasa cinta dalam hati kita. Bagaimana bisa kita mencintai para ulama, kita bisa mahabbah kepada ulama. Insya Allah ketika kita bisa mahabbah kepada ulama, maka sambungannya kita akan bisa mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ulama'u warasatul anbiya. Sebagaimana ulama adalah pewaris para nabi, kita ikuti mereka, bukan justru sebaliknya kita menjauh dari mereka, bahkan kita melakukan ujaran kebencian, kita melakukan hate speech dan semacamnya yang menjatuhkan para ulama. Dan ingatlah, ketika kita melakukan itu, maka tidak lain kita akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah dimusuhi oleh Allah, maka sudah tidak ada kesempatan lagi. Ketika Allah sudah murka kepada kita, maka tentunya akan ditutup pintu-pintu rahmat, dan tentunya naudzubillah summa naudzubillah, kita tidak akan selamat di dunia dan akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Mari kita sayangi para orang baik, kita sayangi para kiai, kita sayangi para ulama, kita sayangi para masyayikh, munculkan mahabbah dalam diri kita. Insya Allah kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita belum bisa menjadi orang baik, ketika kita belum bisa menjadi orang yang solih, maka tentunya yang dapat kita lakukan adalah kita mulai belajar mencintai para orang baik, kita mulai belajar menyayangi para ulama, para masyayikh. Insya Allah nur cahaya mahabbahnya akan masuk ke dalam diri kita, dan insya Allah dengan barokahnya, bibarokatil ulama wa bibarokatil anbiya wal mursalin, insya Allah Allah bukakan pintu hidayah dalam diri kita. Allah bukakan pintu-pintu inayah dalam diri kita. Insya Allah kehidupan kita akan semakin berkah, nikmat dalam anugerah, lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, begitu nikmatnya ketika kita selalu dalam anugerah lindungan Allah. Setiap hari kita bisa berkomunikasi, setiap hari Allah memberikan rahmat rahimnya kepada kita, begitu terasa, sehingga kita menjalani hidup ini lebih baik atas izin Allah. Berapa umur kita sekarang ini? Berapa sisa umur kita? Coba tengok masing-masing. Yang sejawat dengan kita, sepantaran kita, sudah banyak yang sudah meninggalkan kita, kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Junior kita yang lebih kecil dari kita juga sudah banyak.
yang kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senior kita yang lebih sepuh juga lebih banyak sudah kembali ke haribaan Allah. Tidak ada ukuran, tidak ada takaran. Orang meninggal itu dengan usia yang tua, tidak ada. Kecil ada, remaja ada, dewasa ada, tua juga ada. Semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang hidup itu pasti akan mengalami kematian. Dan kematian ini adalah sir, rahasia Allah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak mulai dari diri kita sendiri, terus mau mulai dari siapa lagi? Mungkin saudara-saudaraku yang menonton video ini, menyimak video ini, mari garis bawahi. Yang lalu sudah, biar berlalu. Tapi bagaimana hari ini dan seterusnya? Kita akan mengisi kehidupan ini dengan hal yang baik, dengan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah terjadi pada kita ini adalah iktibar. Ini adalah pelajaran kehidupan bagi kita. Betapa banyak orang yang kaya juga meninggal, orang yang miskin juga meninggal. Semuanya akan meninggal. Harta benda mereka tidak ada yang dibawa. Yang ada, yang tertinggal di dunia ini adalah roh perjuangannya. Harta benda mereka sudah dibuat rebutan anak cucu mereka. Tapi wasiat, ghirah perjuangan mereka ini akan terus abadi. Bagaimana mereka hidup dalam kebermanfaatan ini akan terus hidup abadi, merasuk ke relung-relung masyarakat untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau sudah tidak ada ghirah perjuangan, tidak ada ghirah kebaikan yang kita tanamkan semasa kita masih hidup, terus apa yang mau kita wariskan kepada mereka? Maka dari ini, saudaraku, dimanapun berada, mari kita tanamkan berazam dalam diri. Ya Allah, mohon ampuni atas apa yang telah aku lakukan di masa lampau. Ya Allah, ya Allah, mohon ampuni apa yang telah aku lakukan di masa lampau. Ya Allah, ya Allah, mohon ampuni apapun yang telah aku lakukan di masa lampau. Ya Allah, ya Allah, mohon berikan hidayah inayah atas diriku hari ini dan seterusnya. Ya Allah, ya Allah, mohon berikan hidayah inayah maghfirahmu. Ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya. Ya Allah, ya Allah, mohon berikan pertolonganmu, ridhamu atas hari ini dan seterusnya. Ya Allah, ya Allah, aku ingin kembali ke jalanmu. Ya Allah, aku ingin kembali ke jalanmu. Ya Allah, aku ingin taqarrub kepadamu. Ya Allah, aku ingin mendekat kepadamu. Ya Allah, ya Allah, mohon mudahkan. Ya Allah, mohon mudahkan. Ya Allah, ya Allah, mohon berikan jalan kepadaku untuk kembali kepadamu. Ya Allah,
Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ya Allah, anta, engkau ya Allah maksudi, tujuanku ya Allah, wa ridhaka, dan ridhamu ya Allah, matlubi, keinginanku ya Allah, a'tini, mohon berikan kepada aku ya Allah, mahabbataka, cintamu ya Allah, mahabbahmu ya Allah, wa ma'rifataka, dan mengenalmu ya Allah, lebih dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku ingin takarrub kepadamu ya Allah, mengisi kehidupanku, mengisi sisa kehidupanku ini ya Allah dengan beribadah kepadamu ya Allah. Tanamkan pada diri kita, kita ikrarkan dalam diri kita masing-masing. Ya Allah, mohon ampuni apa yang telah aku lakukan selama ini di masa lampau. Ya Allah, mohon hidayah inayah mulai hari ini dan seterusnya ya Allah, untuk mengisi sisa kehidupanku ya Allah, takarrub kepadamu ya Allah. Ikrarkan, ucapkan dengan tulus ikhlas, masukkan semuanya dalam diri, jamkan mata, khusyuk, konsentrasi, sambungkan hati pikiran kepada Allah, sambungkan hati pikiran perasaan kepada Allah. Allah Maha melihat, Allah melihat apapun yang kita lakukan. Allah Maha mendengar, Allah mendengar apapun yang kita ucapkan. Allah Maha mengetahui, Allah mengetahui apapun yang ada dalam pikiran kita, perasaan kita, hati kita. Sambungkan hati, pikiran, perasaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikrarkan, Allahumma ya Allah, mohon ampuni atas apa yang telah aku lakukan, atas dosa-dosa, atas maksiat-maksiat yang pernah aku lakukan dari masa lampau ya Allah, dari masa lampau ya Allah. Hari ini aku bertaubat kepadamu ya Allah, hari ini aku bertaubat kepadamu ya Allah. Mohon berikan hidayah inayah kepadaku ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya ya Allah, atas izinmu ya Allah. Aku ingin mengisi sisa kehidupanku ya Allah dengan takarrub kepadamu ya Allah, dengan takarrub kepadamu ya Allah, mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Dekatkan aku ya Allah dengan para orang baik, dekatkan aku ya Allah dengan para ulama, dekatkan aku ya Allah dengan para masyayikh. Mohon berikan anugerah kepadaku ya Allah, mahabbah kepada para ulama-Mu, mahabbah kepada Nabi dan Rasulmu ya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lembut hatinya, berbanyak sholawat, hati kita akan semakin lembut, dibukakan pintu-pintu hidayah dan ya Allah. Subhanallah, nikmat luar biasa ketika kita bisa menjadi hamba-hamba yang bisa takarrub ilallah. Maka berproses tahap demi tahap kita lakukan. Ngaji rasa tahap demi tahap kita lakukan. Seminggu lagi, sambil memperbaiki diri. Oh, di ngaji rasa tidak boleh membuka aib orang lain, tidak boleh gosip. Maka kita perbaiki, jangan buat gosip, kita tutupi aib orang lain. Oh, di ngaji rasa, bila kau melayani Allah, bila kau melayani makhluk Allah, bila kau melayani membantu sesama manusia, maka kau sama dengan melayani Allah. Maka dalam kehidupan praktek saling membantu, tidak acuh,
Mungkin ada saudara, tetangga, siapapun yang membutuhkan, kita berikan bantuan proses praktek. Insya Allah dengan adanya praktek itu akan menjadikan hikmah. Ya kalau tidak dipraktekkan ya tidak bisa. Ya kalau tidak dipraktekkan ya tidak bisa. Di satu-satu ya, Anda simak ya ngaji rasa ini sambil dipraktekkan. Ya, ketika bagian satu ya, tutupi aib orang lain, kita tutupi aib orang lain. Oh mau gosip nggak jadi, ingat ngaji rasa nggak boleh gosip. Dah, oh ada orang yang butuhkan, kita bantu. Ingat ngaji rasa, kita harus saling membantu. Belajar melihat orang lain bahagia, kita bisa membuat orang lain bahagia. Ketika orang lain bahagia, kita juga turut bahagia. Ini juga harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Bagaimana kita melihat orang lain dari sisi baiknya saja, kita hilangkan sisi buruknya. Oke, memang orang itu ada sisi baik, sisi buruk. Kita ambil baiknya, yang buruk singkirkan dulu. Ini juga ngaji rasa, dipraktekkan. Harus dipraktekkan sehingga nanti muncul namanya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu akan muncul dari pembelajaran kehidupan. Maka ngaji rasa ini ya, setiap minggu berikutnya sambil diresapi, sambil disimak, sambil dipraktekkan. Bagian 5 kali ini, jangan membenci orang baik. Kalau kalian membenci orang baik, maka kalian sama saja dengan menentang dan memusuhi Allah. Sudah jelas, praktekkan. Di minggu berikutnya dapat lagi praktekkan. Step by step, insya Allah kita akan diberikan anugerah oleh Allah, akan menjadi baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan insya Allah husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Orang baik adalah orang yang banyak ibadah dan amal. Orang baik adalah orang yang tidak suka maksiat dan dosa. Orang baik adalah orang yang peduli dan tidak egois. Orang baik adalah orang yang banyak manfaatnya. Orang baik adalah orang yang lemah lembut dan dermawan. Orang baik adalah orang yang penuh cinta dan kasih sayang. Itu sekilas deskripsi orang baik. Banyak amal ibadah, dermawan, peduli, tidak egois, membantu orang lain, lemah lembut, dermawan, penuh cinta, penuh kasih sayang. Ini deskripsi orang baik. Apakah kita sudah menjadi orang baik? Tentunya Anda sendiri yang bisa menjawab ke dalam diri kita masing-masing. Kita lihat pada diri kita, introspeksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang baik? Ketika belum, maka segera lakukan perbaikan. Insya Allah kita akan menjadi orang baik. Ketika sudah, maka kita harus istiqomah, sehingga kebaikan akan terus bisa berjalan dan tentunya dapat menjadi suri tauladan bagi orang lain. Begitu indah ketika kita bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari bersama ngaji rasa ini. Insya Allah ketika sudah berjalan dengan baik, maka tentunya yang terjadi adalah keamanan, ketertiban, kenyamanan.
Subhanallah. Mari kita masuk pada renungan kita. Apakah kita sudah termasuk kategori orang baik? Jika belum, maka setidaknya kita bisa dengan cara menghormati, menyayangi, dan memuliakan orang baik. Semoga kita semua dapat terus berbuat baik dan menebar kebaikan. Semoga kelak kita bisa ngopi bareng di surga. Amin amin ya robbal alamin. Jika kita tidak bisa menjadi orang yang baik, belum bisa menjadi orang yang baik, maka kita mulai dengan menyayangi, membantu, dan juga memuliakan orang baik. Insya Allah kita semua akan dikumpulkan. Apakah itu orang baik, orang yang mahabbah kepada orang yang baik, insya Allah semuanya akan diberikan kebaikan dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kajian hari ini kita mendapatkan sebuah gambaran bagaimana kita benar-benar jangan sampai membenci orang baik. Kita mendapatkan pencerahan bagaimana kita seharusnya mahabbah, menyayangi, memuliakan orang yang baik. Insya Allah ketika kita sudah bisa menerapkan ini, kita bisa memuliakan orang yang baik dan kita tidak membenci orang yang baik, insya Allah kebaikan akan datang kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, semoga bisa istiqomah tiap hari Jumat setelah Jumatan sekira jam 1 siang WIB kita live bersama di channel Akhlis Update. Anda pun dapat berkomentar dan juga dapat bertanya, dapat curhat apapun di kolom komentar. Silahkan, insya Allah nanti akan kami bahas di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Silahkan di share agar manfaatnya lebih luas dan semuanya mendapatkan hal yang bisa menjadikan kita semua menjadi lebih baik. Terima kasih. Afu minkum. Hadanallah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.